Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga mami-mami, mama-mama, bunda-bunda semuanya sehat-sehat selalu ya di rumah. Oke, untuk pagi ini aku bikin sarapan bihun goreng sama telur dadar balado. Telur dadarnya aku campur sama terong kayak gitu. Karena pagi ini suami aku masuk pagi. Setiap Jumat dia masuknya pagi. Kayak gitu. Nah, yang pertama aku campurin bihunnya itu yang udah aku rendam tadi. Oh ya, bihun yang aku pakai itu bihun jagung. Nah, yang pertama aku campurin itu saus tiram. Aku bikin dikit karena memang cuman untuk sekali makan berdua aja karena nanti kan makannya pakai nasi ya. Jadi bikinnya dikit aja. Terus aku masukin kecap asin. Oh ya, kecap asin yang aku pakai ini mereknya itu Mikado. Merek ini cuman ada di Sumatera kalau nggak salah ya. Soalnya aku cari di Pulau Jawa ini nggak ketemu sama merek kecap asin ini. Tuh diaduk-aduk rata. Terus masukin merica bubuk. Untuk bihun goreng sendiri pun aku pakai kol sama wortel. Karena suami aku kurang suka sayur, jadi harus disiasatin ya. Nah, terus itu aku masukin masako ayam. Diaduk-aduk. Jadi rasanya tuh udah ada di luar gitu. Nah, untuk yang pertama aku tuh goreng terongnya dulu, terong untuk baladonya itu gitu ya. Terong, terus nanti nyeplok telur, terus bikin mie goreng dulu, baru sambal baladonya. Untuk sambal baladonya sendiri bumbunya itu cuman bawang merah sama bawang putih, terus garam, micin sama eh, gula itu aja sih sama air sedikit kayak gitu ya. Jadi nanti sambelnya tuh yang enggak yang kering-kering banget kayak gitu. Nah, terus di sini aku goreng dadar telurnya dulu. Jadi telurnya ini aku tadi pakai dua butir. Terus aku kocok lepas kayak gitu. Aku kasih garam aja sedikit karena nanti kan sambelnya asin juga ya. Tuh. Jadi di dadar terus nanti aku bagi empat. Nah, yang bagian telur dibagi 4 sampai matang itu nggak ke-record, rupanya nggak kerekam. Nah, jadi setelah goreng telur, aku tumis untuk sayur si bihun gorengnya itu. Jadi bumbunya itu cuma bawang putih, ditumis sampai harum, terus masukin wortel sama kolnya. Ditumis sampai layu, terus masukin bihun jagung yang udah dikasih saus tiram, kecap asin sama masako dan merica. Jadi nanti tinggal ditambahin aja sedikit garam kayak gitu karena kan udah ada rasanya ya masako sama kecap asinnya itu. Tapi ini jadinya tuh nggak terlalu asin karena ngasihnya itu dikit-dikit aja. Masak sampai dirasa benar-benar semua bumbunya itu mateng kayak gitu ya. Jadi kita bikin lebih mateng. Karena aku ngerendam bihun jagungnya itu pakai air mentah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan dimasak lagi ya. Nah, terus di sini aku langsung goreng numis cabenya. Aku oseng-oseng kayak gitu, cabenya juga sedikit, nggak yang banyak-banyak banget. Jadi aku bikin balado dadar telur ini sekalian untuk aku makan siang karena aku sendirian di rumah. Soalnya aku tuh kalau kalau sendirian di rumah tuh kadang males makan kayak gitu. Jadi sekalian aku bikin lauknya supaya aku nggak males makan. Nah, terus aku tambahin air, terus masukin garam, micin, gula, masak sampai mateng. Kalau nggak salah tadi itu nggak kerekam juga, jadi ada beberapa bagian yang nggak kerekam. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau video aku masih banyak kurang-kurangnya kayak gitu. Pokoknya masak sampai mateng, terus masukin sampai airnya agak sedikit surut, terus baru masukin telur sama si terongnya itu. Itulah.
Nah, ini dia sarapan kita pagi hari ini. Sarapannya yang sederhana aja sih, yang simple-simple aja. Lumayan banyak juga jadinya si bihun gorengnya, karena kan ditambahin telur, tambahin telur, ditambahin wortel sama kol ya. Jadi lumayan banyak hasilnya. Terus itu sambelnya, suami aku udah nggak tahan, dia pengen makan katanya, padahal dia belum mandi. Nah, tadi setelah sarapan, jadi aku tuh nganter suami dulu. Dia pergi kerja, aku nutup pagar kayak gitu ya. Terus aku langsung ke dapur, aku langsung nyuci bekas kita sarapan dan bekas aku masak tadi. Nah, itu ada botol. Botol itu untuk ngisi air es karena Cirebon lagi panas banget, jadi kita ngisi air es banyak-banyak kayak gitu. Terus kalau nyuci piring, aku itu yang didahulukan gelas. Habis gelas piring, setelah piring itu mangkuk, terus sendok itu biasanya aku terakhir. Karena apa? Supaya nggak amis kayak gitu. Nah, nanti kapan-kapan aku bakal share rutinitas aku sebelum tidur ya teman-teman ya. Karena apa? Aku itu biasanya kalau sebelum tidur, dapur dan meja makan itu harus bersih kayak gitu. Supaya pagi-pagi juga bangun itu nggak apa ya, matanya nggak sepet, nggak pabulatak kayak gitu. Pokoknya aku setiap habis makan pasti langsung dicuciin semua, nggak ditunggu-tunggu lagi. Terkecuali aku sakit atau aku memang lagi males banget kayak gitu. Tapi biasanya itu jarang-jarangan banget lah terjadi gitu ya. Nah, di sini aku bilasin semua. Terus itu ada batu giling, kalau teman-teman lihat itu si cobeknya itu, si ulekannya itu patah, nggak tahu itu kalau kata mertuaku ini kayaknya bukan dari batu. Kalau bisa patah kayak gini jatuh terus bisa patah tuh biasanya bukan dari batu, biasanya dari semen kayak gitu. Nah, terus itu ada panci. Panci itu bekas aku ngerebus daun salam karena tensi suami aku lagi tinggi. Jadi kata orang harus coba minum air salam kayak gitu ya. Karena di depan rumah daun salam itu banyak banget kayak gitu. Jadi panci ini sebenarnya ada gagangnya. Tapi semenjak aku pindah dari mulai aku pindah ke rumah ini memang gagangnya tuh udah nggak ada gitu. Jadi aku tanya sama mertua juga, dia bilang nggak tahu kenapa patah katanya kayak gitu. Nah, terus aku cuci, bilas itu si ulekan, aku sikat gitu. Karena ulekan itu kalau nggak disikat dia licin ya. Nah, itu terus ada tempat masak nasi. Tempat masak nasinya aku rendam dulu karena ada keraknya. Terus ada kuali. Kuali ini aku nyucinya pakai sabun cap telepon. Kalau di Sumatera itu sabun cap sinar laut. Ini sabun yang bener-bener ngilangin minyak. Jadi bagus banget. Bisa dipakai ke pakaian, bisa dipakai ke perabot juga kayak gitu. Tapi kuali ini satu-satunya kuali yang gak glowing teman-teman. Padahal aku udah berusaha bikin dia glowing tetapi gagal. Padahal teman-temannya udah pada glowing semua pantatnya. Nah, terus setelah semuanya selesai dicuci, aku cuci itu si mangkok untuk wadah di tempat wastafel, terus aku cuci sikat-sikat bagian pinggir-pinggir sama dinding wastafelnya itu supaya bersih. Nah, itu ada tempat abu gosok kayak gitu ya. Nah, terus setelah ini aku bersihin tempat wadah sabun, itu dibersihin soalnya sering licin. Nah, terus dielap-elap sama sama kain daster bekas daster aku ya. Terus bersihin kompor. Biasanya kompor itu aku bersihin setelah masak itu udah bersih semua. Sambil masak kadang bersih. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga menghibur. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga nggak bosen ya. Jangan lupa di like dan subscribe.